Pak Haji. Ya. Pak Haji mau tanya, berarti kan saya ini marketing. Terus kalau misalnya saya punya target nasabah, itu bisa seperti yang kayak Bu Agusin tadi? Bisa, mbaknya tulis aja, kempit di alat kelamin mbaknya, kempit aja. Fotonya tadi itu, terus tulis maunya dia beli invest di berapa gitu. deal, DP, apa aja. Bu, Pak, yang namanya alat kelamin itu super manjur. Coba dipraktikin. Yang bapak juga, yang ibu juga. Bedanya kalau ibu ada lobangnya, bapak juga pasti ada lobangnya. Ini bisa dikempit, bapak nanti diikat sampai dia kecekek. Terus satu lagi Pak Haji, saya kan tuh pialang kerjanya. Kalau mau jadi trader yang tepat sasaran itu caranya gimana Pak Haji? Colek alat kelamin ibu, tempelin di mulut. Apa hajatnya? Kan saya nggak tahu. Kan bukan ngomong tapi mikir, karena saya transaksi grafik. Ibu sambil ngetik, emang nggak pernah ngomong? Komat kamit nggak pernah? Ibu Enggak. menang. Apa ibu mau sambil megang komputer menang? Nggak bisa lah. Ini nyolek dulu. Kan saya sambil lihat grafik gitu. Tiap hari kan dia nontonin grafik tuh. Ibu colek dulu nih alat kelamin ibu di mulut ibu. Sambil ibu lihat grafik ibu ngomong. Oh gitu. Siap. Siap. Rugi. Jangan Pak Haji. Jangan. Rugi. Ya bebas. Iya. Kempit dulu. Oh. Baru masuk ke ruangan. Nah ngempitnya pas ada di depan. Siap. Atau pas mau masuk penjagaan sapam ambil begini sama teman sama. Oke, makasih. Habis. Ayo dong, mana? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ini yang laki, ini yang perempuan ganti-gantian. Apa? Ini Pak Haji, saya mau bantu orang tua saya Pak Haji jual tanah. Gimana? Bantu gimana? Di Malang Pak Haji. Maksudnya bantu gimana? Jual tanah sampai sekarang belum laku-laku Pak Haji. Apa? Jual tanah. Tadi kan udah diajarin, Bapak tidur semalaman, copot salah dalamnya, direndam di airnya, air rendaman salah dalamnya dicawik-cawik di depan tanah yang Bapak mau jual. Nanti laku. Bulan tanahnya ada di Malang Pak Haji. Ya udah di Malang siapa yang mau ngerjain rendaman salah dalam, siapa yang mau di Malang? Bapaknya tinggal di mana? Di Jakarta. Ya udah di Malang yang Bapak percaya siapa bisa ngerendam salah dalam di Malang? Bisa. Atau fotonya tanah di Malang, Bapak foto, taruh di meja, Bapak kempit alat kelamin Bapak, tempelin di fotonya, laku. Oh iya. Laku. Minimal alat kelamin Bapak laku dulu. Ya, terima kasih Pak Haji. Ayo Ibu. Malam Pak Haji, mau tanya untuk minta hajat biar cepat menikah. Gampang. Soalnya yang maunya jodoh yang seiman. Soalnya yang mendekat selalu laki-laki yang beda iman. Gampang. Maunya yang dapatnya muslim. Gadis yang mau kawin atau ibu yang udah pernah nikah mau kawin lagi yang kedua atau mau kawin lagi yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Paling banyak yang kesembilan. Beli celana dalam laki-laki dipakai sama mbaknya. Jadi mbaknya beli celana dalam laki-laki. Kalau mbaknya mau yang ganteng, kaya raya, tajir melintir, harus celana dalamnya bermerek. Kalau yang nggak bermerek, terdapatnya yang standar. Dibalik. Dipakainya dibalik. Jadi celana dalam laki-lakinya dipakai dibalik. Kalau mbaknya pengen cowok yang ganteng, kaya raya, tajir melintir, minimal celana dalamnya mereknya Mark and Spencer deh. GT-Man masih di bawahnya Mark and Spencer. Ya, Mark and Spencer tuh celana dalamnya belinya di Mark and Spencer-nya Pondok Indah. Atau belinya yang di Plaza Indonesia. Ada yang XL, ada yang 3L, ada yang 6L. Jadi kalau pengen dapat calon suami orang asing, celana dalamnya yang 4L. Manjur. Hah? Di peniteni. Tiap hari celana dalamnya laki-laki dibalik. Nanti ada cowok yang deketin. Pasti. Yang laki beli yang perempuan.
yang perempuan beli yang laki. Saran saya sih beli Mark Spencer aja. Nanti dapatnya kalau yang cewek, dapatnya cowok ganteng. Tapi kalau merek yang lain, dapatnya standar. Memang nikah, tapi pegal hati. Mendingan tuker tambah aja. Ada lagi Bapak? Pak Haji. Nama, pertanyaan apa? Iya, ntar. Pak Haji, Pertanyaan apa? saya utang di bank jaminan rumah Pak Haji. Terus secara sepihak tiba-tiba pihak bank menjual rumah saya tanpa saya ketahui Pak Haji. Tuh gimana caranya supaya sertifikat itu Udah laku di lelang. sepertinya sih lelang bawah tangan sana saya tidak diberitahu, tiba-tiba pindah ke pihak ketiga Pak Haji. Maunya Bapak gimana? Ya supaya sertifikat itu kembali dan juga Ya udah, Bapak punya fotokopi sertifikatnya gak? punya Pak. Ya udah, dikempit di alat kelamin Bapak, tulis hajatnya. Kerjain kayak Mbak Agustin. Atau kalau Bapaknya masih kurang nyambung, japri Mbak Agustin, karena kan dia yang testimoni langsung. Ilmunya begitu. Jadi Mbaknya cari fotokopi sertifikat, ini berlaku semua, dikempit di alat kelamin Bapak, tulis hajatnya apa, sambil Bapak panggil. Balik, balik, balik gak? Balik, nanti balik. Itu kan sertifikatnya berlembar-lembar Pak Haji. Tebal, Pak Haji. Dikecilin. Emang alat kelamin Bapak berlembar-lembar? Satu Pak Haji. Ya udah, makanya selembar aja ujungnya tuh dikempit. Oh, yang bagian depannya aja Pak Haji. Ya, bisa? Insya Allah Pak Haji. Saya Harus. praktekin. Terkabul ya. Pasti terkabul. Yo. Amin. Ibu apa? Pak Haji, Mana mic-nya? Ayo, diri, mic-nya mana? Pak Haji mau tanya ke yang cawik-cawik celana dalam itu, kalau kafenya saya bukanya jam 5, cawik-cawiknya jam berapa? Nyawik-nyawiknya pagi subuh boleh. Nyawik-nyawiknya 24 jam bebas, kapan aja boleh. Walaupun buka kafenya sore, nyawik-nyawiknya subuh boleh. Minimal waktu ibu nyawik-nyawik nggak ada orang lewat. Ngerinya dia berpikirnya ibu nyawik-nyawik air yasinan. Oh iya. Padahal tuh air celana dalam. Iya. Terus yang kedua Pak Haji, saya kan pengacara, itu mau biar selalu menang dan kantor, Nggak dengar, kurang kencang. Deketin mic-nya. kan kerjaan saya pengacara. Itu kalau buat biar menang terus habis itu kantor. Kalau pengacara pengen dapat kliennya banyak, tiap pagi kalau mau tidur gosok celana dalamnya di muka, bangun tidur 99, mau tidur 99. Satu, wajah kita cantik luar biasa. Tidak ada orang yang pakai celana dalam digosok 99 mukanya jelek, nggak ada. Lebih cantik daripada pakai skincare. Coba periksa. Contohnya Mbak Agustin. Mbak Agustin tuh kalau mau tidur mukanya digosok pakai celana dalam 99. Bangun tidur 99. Kata temen-temennya, kata kliennya, muka lo kok cantik banget Agustin. Padahal dia nggak pakai apa-apa. Kedua, karena dia supervisor marketingnya Pajero, showroom mobil Pajero, orang ada aja pengen beli Pajero sama dia. Nah begitu juga Bapak untuk yang maklar tanah. Celana dalam bekas pakai yang tadi malam. Yang tadi malam. 9. Kalau basah nanti takutnya mukanya ibu banyak ikan arwana. Kering. Copot. Pakai mau tidur. Pakai lagi. Bangun tidur copot, pakai lagi. Mukanya lebih kinclong daripada pakai skincare. Mukanya ibu copot, muka ibu copot, nanti copot. Kan saya bukan kiai, bacanya bebas. Dagangan saya laku, dagangan tanah saya laku. Dagangan saya seblak laku. Jadi kalau ada orang naik motor, ada seblak. Seblak, pesen dong. Ah gitu, karena pedagangnya digosok pakai mukanya, pakai celana dalam. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Bebas Bapak dan Ibu apa aja profesinya. Coba praktekin. Bagus banget. Yang pas nempel lubang memek taruhnya di muka. Bukan yang bagian pantat, bukan. Yang pantat digunting aja, dibolongin. Karena itu bohol monyet. Ya, mana mic-nya? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk Pak Haji, cara cepat membayar hutang.
tanpa menjual aset? Mohon petunjuk Pak Haji. Nomor Terima satu kasih. pastilah Bapak mesti bayar utangnya, mesti punya duit kan. Ya kenapa nggak Bapak bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Kalau ya lo mesti lawan 12 juz. 12 juz tuh nggak 12 jam, dari jam 00 sampai matahari terbit. Nggak 12 jam. Ya itu buat Bapak. Nggak apa-apa, latihan ntar lama-lama Bapak 15 menit 1 juz, 20 menit 1 juz. Kan bertahap proses. Gantinya ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Tapi kan kalau saya suruh sedekah nanti yang lain masuk UGD. Ini kan maunya gratisan. Janganlah, udah pakai dulu yang usaha dulu dah. Kecuali kalau Bapak dan Ibu kaya raya tajir melintir, baru gua nggak mau tahajud, sedekah. Gua nggak mau baca Quran, sedekah. Begitu. Jadi kita tuh sedekah alternatif terakhir. Tapi Bapak dan Ibu punya uang nggak? Kan enggak. Ya udah pakai yang gratisan dulu dah. Nah, Ya, terima kasih Pak Haji. Makanan favorit Bapak apa? Kali jumlahnya anak yatim. Anak yatim ada berapa? Misalkan 500 anak yatim. Kali 12 kali. Kalau makanan Bapak sukanya gado-gado. Berapa gado-gado? 5.000. 5.000 kali 500 anak yatim kali 12. Bapak hobinya seblak. Seblak berapa? 2.000. 2.000 kali 500 anak yatim kali 12. Hobi Bapak apa? Ngemot kontol. Ah, gratis. Gratis kali 0 kali 500. Gratis. Kan ada kan ibu-ibu, saya nggak hobi saya ngemot. Ya udah berarti gratis kan? Gratis kali 500 anak yatim kali 12. Jadi 0. Pak Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya mau nanya nih, masalah anak saya. Sudah 2 tahun ini dia diselingkuhi oleh suaminya, ya kan? Udah gitu sekarang dia itu tidak dikasih nafkah materi, cuma uangnya itu dikasihin ke anaknya. Jadi 2 tahun itu dia selingkuh sama orang lain gitu. Jadi, Serumah gak? suaminya serumah. Gampang Bu, remes alat kelaminnya istri, tempelin di mulutnya kalau dia lagi tidur. Oh, Semua saldonya pindah ke rekening saya. Pindah. Nih kan saya udah cerita di YouTube. Saya nih jual sapi. Kemarin Idul Kurban. Dapatlah uang 1,2 miliar. Saya bawa pulang. Kata istri saya, "Papa, duitnya banyak." "Iya, habis jual sapi." "Aku minta dong Pak 500 juta. Ya udah ambil aja. Nggak mungkin Bu, namanya istri minta 500 juta. Jangan. Nggak boleh Bu. Kok nggak boleh? Nanti dia marah-marah. Iya Pak, Udah sekarang ambil dikasih aja. jatahnya Udah diambil. Saya juga nggak goblok Bu. Ya intip, lagi tidur belum? Oh udah tidur. Oh udah tidur. Saya colek pala kontol saya, celep. Saya taruh di mulutnya istri saya. Balikin ya. Balik lagi. Balik lagi. Dibalikin tuh duitnya sama istri saya. Pagi-pagi Bu jam 6. Istri saya deketin saya. Papa, duitnya aku balikin ya, aku nggak jadi. Saya jalan, iya. Kok Papa nggak seneng? Iya. Dia berbalik, saya langsung dia di belakang Bu. Yes. Manfaatin Bu alat kelamin kita. Untuk siapa? Untuk meluluhkan pasangan kita. Manjur Bu. Terus Pak yang kedua ya Pak, kan suami saya kan nonton YouTube ya Pak. Masalah usaha itu, usaha saya kan sepi terus optik gitu ya. Terus dia ngikutin Bapak katanya celana dalamnya itu di gini gitu ya. Dia ngikutin Bapak itu gimana Pak? Apa dilanjutkan atau gimana Pak? Lanjutin Bu. Lanjutkan. Oh, Lanjutin. lanjutin. Yuk, bapak-bapak mana yang megang mic? Nama. Assalamualaikum Pak. Bentar. Ya, Pertanyaannya apa? Ya, saya kan ada buka bisnis perumahan Pak. Jadi kebetulan kita buka perumahan ini menggunakan dana bank. Dana bank yang kami terima untuk mengerjakan perumahan itu tidak siap. Selanjutnya karena kita dikejar progres, kita menggunakan dana bermacam cara Pak. Ada yang pinjam rentenir dan kawan. Nah semuanya ini sekarang menumpuk Pak. Jadi mohon pencerahannya Pak. Kebetulan ada beberapa pekerjaan di luar itu yang kami kerjakan tapi selalu ada kendala terus Pak. Pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana Pak solusi penyelesaiannya Pak Haji?
Bapak harus ke Allahnya dulu. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran dulu. Baru nanti gimmick-gimmicknya rendaman celana dalam disiramin di perumahan Bapak. Kalau Bapaknya belum bangun jam 00, belum senyum, belum mandi, belum tahajud, belum baca Quran, ya nggak bisa. Kan jalannya dari Allah. Iya, Pak Haji. Nah, biar Allahnya meridhoi pekerjaannya Bapak. Bapak kerjain dulu itu. Kayak tadi Agustin, nggak bakal saya terima privatnya kalau dia belum meraktekin ilmu RDAE. Dia udah lakuin ijab sama anak yatim kurung, dia udah lakuin sedekah subuh nggak bolong, dia udah lakuin sedekah Jumat barokah nggak bolong. Baru saya panggil, sedekah subuhnya bolong, sedekah Jumat barokahnya bolong, sholat badiah qobliyahnya bolong, belum ijab sama anak yatim kurung, pengen hajatnya cepat terkabul, ampret nggak mau. Nah, jalanin dulu nih prosesnya. Nanti saya panggil, ayo Mbak privat. Mbak Agustin tuh nggak lama, cuman berapa jam terkabul. Apalagi Pak Hengki yang 125 miliar, cuma 3 jam bos. Mau solo nggak? Lakuin dah. Siap. Nanti kalau ada Pak Hengki datang, gue suruh testimoni. Oh datang, no Pak Hengki. Pak Hengki berapa jam Pak Hengki? Berapa jam Pak Hengki? Dari kita ngobrol di Hotel Novotel. 3 jam, tuh 3 jam. Memang kita kalau privat tuh tempatnya eksklusif. Hotel Novotel, Hotel Aston, Hotel Grand Hyatt, Plaza Indonesia, Alana. Kita nggak bisa Pak kalau privat di sini nggak bisa. Kok nggak bisa Ji? Kan mesti ada cemilan, makan santai. Pak Hengki cuma 3 jam tuh di Hotel Novotel. Kita berempat ya Pak Hengki ya. Saya, Pak Hengki, sama orang Semarang, sama orang mana? Jepara, Solo, berempat. Sebelumnya kita udah ngobrol dulu sama grup kedua. Jadi Ibu pasti, tapi Ibu udah praktekin dulu. Bapak praktekin dulu. Minimal mandi jam 00. Jangan kalah sama Pak Hotman Paris Hutapea. Kaya raya tajir melintir, bangun jam 00 mandi. Kita katanya Muslim mandinya jam 5, jam 6. Jangan dong, harus jam 00. Nanti udah kaya raya tajir melintir, Bapak bisa balik lagi ke asal. Mandinya jam 5, jam 6, jam 7 nggak apa-apa. Nanti kan ada kasus lagi, ketemu saya lagi, mandi jam 00 lagi. Yo Ibu, nama, pertanyaan apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi Pak Haji. Mohon izin, saya mau menanyakan ini urgent sekali. Pertanyaannya? Pertanyaannya, 2 minggu lagi ini kan kontrakan rumah yang saya tinggalin sama anak saya berdua itu habis. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, saya belum punya gambaran sama sekali, saya mau bayar dari mana. Bu, kalau Ibu udah tahu gambarannya, Ibu nggak bakal datang ke RDAE. Emang sengaja saya tutup biar nggak tahu. 2 minggu yang lalu ada video Bapak lewat di FYP saya, dan saya berniat untuk kesini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, yaitu Pak, saya kebelit hutang yang tidak saya pakai, jadi atas nama orang lain, saya dipakai atas nama orang lain, sampai akhirnya 11 tahun ini saya hidup berdua sama anak saya itu. Itu yang blon siapa? Saya Pak, saya berprasangka baik sama orang lain, akhirnya ketipu sama laki-laki. Makanya Bapak dan Ibu mulai hari ini celana dalam dibalik dipakai, BH dibalik dipakai. Buat Bapak celana dalam nggak bakal kena tipu orang pakai celana dalam kebalik, nggak bakal. Coba praktekin. Kalau yang udah ketipu ya udah, tinggal dibalik. Saya ikhlasin Pak Haji karena kebetulan yang nipu juga udah Ya karena meninggal. ketipu diikhlasin. Udah meninggal juga, kalau udah minta maaf ketipu juga. nggak mungkin. Sekarang Terus, pertanyaannya apa? Pertanyaannya udah 2 minggu, mau 2 minggu ini, jadi nanti 15 September rumah yang saya tinggalin ini udah jatuh tempo gitu Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya harus ngapain nih Pak untuk biar cepet dapet Kan solusi. masih lama, praktikin dulu dong yang ilmu saya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Qurannya 12 juz. Nanti pertolongan Allah datang. Emang belum pernah nonton film MacGyver? MacGyver tahu Bapak dan Ibu? Film MacGyver? Awal-awalnya jagoannya kalah dulu apa menang dulu? Kalah. Anggap aja lo kalah dulu. Ntar menang. Praktikin dulu, jangan Pak Haji ini urgent banget, tinggal 2 minggu. Ampret. Emang umur lo masih 2 minggu lagi. Orang umur tinggal besok.
Terima kasih Praktekin banyak dulu, Pak Haji. ya. Ya, assalamualaikum. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Haji. Pertanyaannya apa? Saya mau setelah apa? Saya udah mengamalkan apa yang Pak Haji omongin di YouTube gitu kan, selama 1 minggu ini, sampai mandi pagi jam 00 ngaji gitu kan. Tapi Ngaji itu baca Quran ya Bu. Awas kalau ngaji ngasah biji. Ngaji itu baca Quran, Gang. Orang ngaji dibilang aku udah ngasah biji, itu bukan baca Quran. Lanjut. ya udah ngaji kayak gitu kan. Sampai saat ini sampai udah 7 hari ya, hajatnya belum terkabul gitu. Nggak mungkin dong. Bapak umurnya berapa? 45. Selama 45 hari, 45 Bos. hari. Oke. Itu paling lama. Haji Marco, dulu waktu datang punya kontrakan berapa pintu? 6. Setelah meraktekin ilmu RDI 7 bulan berturut-turut, kontrakannya jadi berapa? 21. Nggak bisa kayak belah balik tangan, nggak bisa, Bos. Dulu waktu dia datang nggak punya ruko. Punya ruko nggak? Setelah 7 bulan meraktekin ilmu RDI, rukonya berapa? 15. Jalanin dulu. Nah Pak Haji, mandi tengah malam itu kalau saya cari pandan itu selalu gak ada. Gampang. Saya tanpa pandan aja mandinya. Kenapa? Tanpa daun pandan. Nggak usah pakai pandan, nanti wangi badan bapak. Iya. Nanti kulit bapak putih kalau pakai pandan. Udah Lebih bapak bagus hitam lagi. aja. Biar tajin melintir Pak Haji. Ya mesti berusaha dong. Lo ke Rawabelong, pakai motor ke Rawabelong, beli pandan murah bener tuh di Rawabelong. Karena di Rawabelong tuh grosirnya pandan. Kalau Ya kan? Kalau diniatin susah Pak Haji. Direbus bagus, nggak direbus bagus. Direbus lebih bagus, nggak direbus bagus. Bisa, Pak. Nih tamu saya nih, Pak. Tiap hari mandinya pakai pandan. Tiap hari kalau masak nasi pakai pandan. Tiap hari minumnya disuduh pakai pandan. Tiap hari kalau pulang ke rumah nggak pernah nggak bawa duit. Coba bayangin. Murahnya harga pandan, tapi baliknya bawa duit. Jadi Bapak kalau nggak pakai pandan boleh. Kalau pakai pandan lebih bagus. Belinya di mana sih Pak Haji kalau murah? Di Rawabelong. Di Rawabelong tuh grosirnya pandan se-Jabodetabek. Jadi kalau Bapak beli tuh sebengket segini paling cuma 5 perak. Kalau sebengket gini paling cuma 2.000, 20.000. Oh boleh sini Bos. Orang jelek emang harus salaman Bos. Iyalah, kaya raya lah. Gue punya Robicon, lo harus punya Robicon. Ya, Masih berhasil. pasti. Yuk, Ibu, diri, nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuliana dari Lampung. Alhamdulillah saya sudah beberapa waktu ini mengamalkan, mempraktekkan ajarannya Pak Haji. Kemudian mandi tengah malam, ngaji walaupun belum sampai 12 juz. Dan alhamdulillah memang yang penting saya agak tenang dan hajat-hajat saya belum terkabulkan sih ya Pak ya untuk melunasi beberapa hutang. Dan kemudian saya juga ada niat. Pertanyaannya apa? Ya, ini saya ingin menanyakan bagaimana caranya saya ingin mengajukan beberapa pinjaman tapi sampai saat ini itu selalu belum terkabulkan. Kemudian Kenapa Ibu mesti ngajuin pinjaman? Jangan Pak, Bapak kalau udah sampai di sini udah jangan ngajuin pinjaman. Kalau memang ada pinjaman ya nggak apa-apa, tinggal ngelunasin. Kalau belum jangan, buat apa Bu pinjaman? Pak Hengki itu, Pak Hengki nanti saya suruh, Bos maju di depan Pak Hengki. Ayo nggak apa-apa biar teman-teman. Tepuk tangan dong buat Pak Hengki. Ayo Bos, sini. Pak, ya ayo sini. Temannya mana? Ayo maju. Berapa orang? 3. Ayo sini Bos. Ayo maju. Sini. Ayo dong kita duduk sini. Ayo. Enggak nanti diajarin beres. Ayo Pak Hengki. Sini. Ayo Bos kita duduk di depan Bos. Pak Hengki ini yang ngasih saya mobil Land Cruiser. Tepuk tangan dong. Wow, thank you ya Bos. Pak, selamat datang ya Pak. Oh iya, Bos, selamat datang ya Bos.
Ayo dong, duduk sini. Nah, Pak Hengki ini belum muslim. Masih Kristen Katolik. Tapi dia pulang dari Novotel privat sama saya 3 jam. Itu di mobil dia sambil ngucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Besok saya diperpanjang. Besok saya diperpanjang. Alhamdulillah, Alhamdulillah saya besok diperpanjang. Diperpanjang apa Hengki? Hah? Diperpanjang. Tepuk tangan dong. Nah, Pak Hengki aja yang belum muslim aja pede. Masa bapak dan ibu yang udah muslim nggak berani meraktekin? Berapa yang dibaca? 99 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Besok pagi diperpanjang. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RD Kandang Embe, besok pagi diperpanjang. Alhamdulillah, Alhamdulillah 99 kali. Begitu Pak Hengki? Betul? Betul? Tuh. Kontolnya. Pak Hengki ada kerjaan. Besok kalau misalkan nggak selesai, penalti. Jadi kalau besok hari Senin nggak diperpanjang, waktunya kan udah habis. Harus besok nih hari Senin. Kalau nggak selesai, kena penalti. Penaltinya tuh sekitar 125 miliar. Nah gimana? Dia mesti meraktekin. Saya bilang udah Pak, ucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 99 kali. Terus atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embe, besok diperpanjang lagi. Nah, Pak Hengki mah ngarepin perpanjang cuma 30 hari. Buat ya itu juga alhamdulillah ada 30 hari kata Pak Hengki gitu dalam hati. Tapi yang dikasih perpanjang sama pemiliknya itu berapa hari? 3 bulan, 90 hari. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dasarnya ngucapin syukur. Karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Pak Hengki ngucapnya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita kan kebanyakan ngeluh. Dan tidak ada ayatnya. Siapa yang ngeluh, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Buat apa kita ngeluh? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Terus sambil nyupir Pak Hengki pulang dari Novotel. Kan kita dari Novotel konvoy ya. Pak Hengki konvoy. Nah dia berdua sama tamu kita namanya Dara sama Novi. Ya sama Pak Hengki. Bos titip bisa gak? Bisa Pak Haji, ya udah. Nah sambil nyupir. Dan Pak Hengki belum masuk muslim bos. Belum masuk. Malah kata dia gini, ini lama-lama gue lebih fasih daripada muslim. Kata dia gini. Ya gampang bos, udah tinggal gue sunatin pakai sarung. Jadi Pak Haji, kaitan dengan yang tadi itu saya harus bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 99 kali. Saya punya uang 50 miliar. Atau lo mau minjem di bank berapa kan gue nggak tahu. Iya. Lo minjem di bank berapa ngajuin pinjamannya? Nggak banyak sih. Ya berapa? 800 juta. Iya, alhamdulillah saya dapat 800 juta. Bu, nih saya kasih tahu ya. Kenapa nggak praktekin ilmu RDAY yang gratisan tanpa mahar? Daripada ibu nanti pinjam duit di bank, nanti jatuhnya riba. Orang riba sama juga berzina sama orang tua kandung sebanyak 36 kali. Jadi. Terima kasih Pak Haji. Tapi nggak usah. Ya. Pakai ilmunya ya. Pak. Ya, RDAY yang udah dipraktekin Pak Hengki. Ada satu lagi titipan teman saya Pak Haji. Kebetulan dia mau buka hotel, bukan hotel apa namanya? Ya hotel ya. Pertanyaannya, maksudnya biar tamunya rame datang ke situ, gimana Pak Haji? dia telanjang bulat aja di lobi. Nanti kan banyak yang pada datang. Terima kasih Pak Haji. Ayo Bapak, siapa yang Assalamualaikum Pak Haji. Mana? Kalau misalkan kita itu punya utang ke Bank Mandiri misalkan ya Pak Haji. Punya utang di Bank Mandiri. Misalkan ya.
Berapa misalkan? Misalkan 500 juta misalkan. 400 juta. Kartu ATM-nya atau buku tabungannya digantungin di kemaluan gimana Pak Haji? Bisa. Oh iya, Bisa. makasih Pak Haji. Bisa, Supaya tapi cepet. takutnya kan ATM-nya rusak, Ya. bukunya rusak. Ya. Mendingan Bapak nulis aja pakai kertas. Mandiri cabang Pajajaran Bogor. Lah nanti itu dipakein ventilator biar nggak lecet, Bapak dikempit di alat kelamin Bapak gitu, Ya, jangan ya. bukunya. Ya, Takutnya ya. nanti kalau pas Ya. bukunya di print nggak keluar tulisan, keluar alat kelamin Bapak. Keren. Iya Pak Haji, makasih Pak Haji. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya pengen memenangkan kasus di kepolisian. Apa? Saya pengen memenangkan, kan orang yang nipu saya laporin ke polisi. 7 hari lagi mau gelar perkara. Jadi orang yang nipu saya ini banyak alibinya. Sampai saksi-saksi itu ditipu daya sama dia semua. Jadi Pengen menang. Iya, pengen menang, Pak Haji. Gampang, cara dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, tapi bolak-baliknya 9 kali. Takutnya penipunya pasien RDI juga. Iya, betul. Ya 9 kali, BH-nya dibalik. Memang dia sering ke Bogor katanya Pak Haji. Iya tuh pasien gue. Oh, Pasien gue. iya. Pasien gue ada penipu juga. Balik 9 kali. Balik 9 kali baru dipakai. BH-nya juga. Kemarin gue kasih tau penipu dia cuma sekali balik. Jadi ntar menang lu. Bolak-balik copot, bolak-balik copot 9 kali. Dah. Nanti kamu colek alat kelamin kamu taruh di bibir. Gue yang menang. Gue yang menang. Amin. Gue yang menang. Nanti lo yang menang. Nanti satu lagi lo remes alat kelamin kamu, lo kepel. Jadi nanti pada saat lo masuk kan lo salaman sama pak polisinya. Salaman. Menang. Nanti lo yang menang. Dia pakai 2 pengacara, kalau saya nggak pakai pengacara Pak Haji. Lo pakai alat kelamin aja. Oh iya, siap. Yo, ada lagi? Enggak, satu lagi Pak Haji, satu lagi. Satu lagi. Jadi rumah saya yang diambil dia pengen balik lagi. Gampang lah, lo sedekain ke pembersih WC 1 juta. Oh. Kalau kita lagi ada perkara, minimal sedekah pembersih WC 1 juta. Amin. Gede mana sedekah 1 juta sama nilai rumah? Kan gede nilai rumah. Nah, paksain lo sedekah ke anak yatim kurung 10 juta. 10 kali lipatnya dari pembersih WC. Gede mana harga rumah sama sedekah ke Allah wasilah anak yatim? Gede harga rumah, pasti lo yang menang. Amin. Gitu. Mau siap Pak Haji, insya Allah malam ini. Ya, jadi lo nanti paksain ke pembersih WC 1 juta. 100, 10 orang. Kalau memang hajatnya kakap. Tapi kalau hajatnya ringan, sedekah pembersih WC cuma 100.000. Pasti lo menang. Yuk, Kalau Bapak. pembersih WC di sini boleh Pak Haji? Hah? Oh enggak. Pembersih WC. Ada gak tuh yang Riado bersihin WC? Kasih aja dia. Nih Bu, buat beli celana dalam Bu, kata Pak Haji. Ya, makasih Ayo, Pak Haji. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji minta tolong dibantu saya dari 97 sakit, masih ada sisa seperti ini, mungkin ada Sakit apa? stroke Pak. Gampang. Copot celana dalam Bapak yang bekas tidur semalam, gosokin di bagian stroke-nya, nanti Bapak bisa begini normal. Minimal Bapak bisa latihan ngobel alat kelaminnya istri. Bisa? Ya Belum. udah. Oh belum? Belum. Nih coba dulu nih, ada testimoni banyak. Terima kasih, terima kasih. Gosok, digosok. Terima kasih. Gosok. Wassalamualaikum warahmatullahi Jangan kalah Pak Henggi. Pak Henggi ada benjolan, nggak ke dokter, harus operasi. Cuman diapain Pak Henggi? Dijilat. Hilang nggak? Hilang, harusnya dioperasi. Kalau lu mah jilat nyampe gak? Kalau nggak nyampe, istri suruh jilat, sembuh. Berapa lama jilatnya? Setahun? Hah? 3 hari. Emang ilmunya agak nggak masuk logika. Bebas. Mau berapa? Lagi itu berapa? 9 kali sehari. Selama 3 hari. Harusnya operasi bos. Ya. Sembuh bos. Bisa? Yuk ibu mana? Saya Sari dari Cicalengka Pak Haji. Oh berdiri. Mau
ini mau konsultasi. Saya usaha Pak Haji di Pasar Induk Caringin. Jualan apa? Buah-buahan. Buah-buahan. Ya, impor. Gampang. Kalau bapak dan ibu jual buah-buahan, paksain buahnya digosok pakai BH bekas pakai. Jorok? Ya enggak lah. Jeruk dilap pakai BH. Nanti kan jeruknya juga dikupas, dibuang juga. Apel? Satu Semua. biji. Kan jualannya glosiran Pak Haji. Ya udah. Peti apa-apa? Keranjang 50 kilo satu. Ya udah, keranjangnya lo kepret pakai celana dalam. Laku. Nanti buahnya rasanya seperti alat kelamin kamu. Ada lagi? Ya terus itu kan pengirim jeruk Medan itu ada masalah sama kakak saya gitu. Nah terus ada pengirim satu lagi namanya Pak Ruben mau ngirim 1 mingguan lagi. Kira-kira Pak Haji bakal mengirim nggak? Ngirim, pasti ngirim. Pasti ngirim. Pasti ngirim. Caranya Tadi saya dalam kamu dikepretin di jeruk Medan. Jeruk Kepretin. Medan. Datang ya teman-teman kamu ya, teman-teman kamu. Saya dalamnya? Oh enggak. Bekas pakai atau? Bekas pakai yang tidur tadi malam. Oh yang malam. Tiap hari. Tiap hari dikepretin. Datang ya sama teman-teman ya, datang teman-temannya. Ini aja kayak duit kan saya manggil duit nih. Nih, manggil duit. Bos, datangnya 1 dus apa dos? Satu dus kan 200 juta. Ya, oke. Masuk tuh Bu 10 dus. Ngomongnya jangan masuk dong yang banyak. Ntar datangnya cuma 50 lembar. Buat apa 50 lembar cuma 5 juta? Jangan dong, dus-dusan. Begitu juga. Bebas, biasa sih masuk alat kelamin ibu. Karena nggak muat, jadi masuknya cuma 2 lembar. Kemana aja Bu, bebas masuk. Kalau saya kan pernah di sini. Siapa pernah lihat YouTube saya nih? 10 peti di sini. Iya, saya ada. Ya, 10 peti. 10 dus. Bebas. Yuk. Ya, udah Pak Haji. Yuk, lagi. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tong Semsiri dari Subang. Yang saya ketanyakan, aset saya mau dilelang. Bagaimana caranya biar asetnya nggak jadi dilelang? Makasih. Biar asetnya nggak dilelang, kayak Pak Hengki ngucapin, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karma anak yatim piatu kandang B, aset saya tidak dilelang, aset saya tidak diambil, aset saya diperpanjang lagi 3 bulan. Nanti diperpanjang bos. Siap. Makasih Pak Haji. Yo, mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya apa? Ibu apa? Assalamualaikum Bentar, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mengucap terima kasih banyak. Saya sudah menjalankan ilmu kobel, alhamdulillah. Ilmu? Kobel. Ilmu? Kobel. Apa yang dikobel? Colek. Memek. Gimana meraktekinnya ilmu kobel? Tolong dong di shoot dong ilmu kobel. Kameranya kobel, shoot dong. Gimana meraktekin ilmu ngobel? Jadi begini Pak Haji, saya ditagih utang sama rentenir. Nah saya bilang sama Allah, ya Allah ya Rasulullah, dengan doa anak-anak yatim dari kandang embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, saya mohon ridhomu, saya menjalankan ilmu kobel dari Pak Haji Dwi Susanto. Saya colek ini. Colek apanya? Memek. Saya colek memek saya Pak Haji. Terus saya di HP-nya orang itu saya bilang nurut katut manut, nurut katut manut, nurut katut manut 9 kali. Nah, supaya dia itu jangan marah. Terus saya kobel lagi. Gimana ngobelnya? Saya bilang saya kobel ya. Saya kobel itu anak saya. Nurut katut manut, bayarin utang ibu, nurut katut manut, bayarin utang ibu gitu. Nah, terus saya telepon anak saya. Nak, besok pulang, ibu ada sesuatu yang genting minta tolong. Terus datang tuh pagi, ibunya bilang, nak ibu punya utang 10 juta. Ini orang udah nagih galak banget. Kalau memang ada tolongin ibu. Ibu punya BPKB mau digade, ibu nggak berani karena itu kan haram kata Pak Haji Dwi Susanto.
Terus anak saya bilang, ada nomor rekening yang mau dibayarkan Bu. Langsung begitu, biasanya kalau ibunya minta macam-macam ngomongnya, ada butuh lah, ibu kan sudah dikasih lah, nggak boleh boros lah. Tapi begitu saya colek, saya kobel begitu 9 kali ngomong. Yang dikobel apa? Memek. Memek yang gini. dikobel? Ya, kita colek. Kita colek terus foto di HP orang yang galak nagih, biar nggak marah, biar sabar. Terus saya colek lagi, saya kobel lagi, saya bilang nurut katut manut 9 kali anak saya supaya nolongin ibunya, bayarin utang ibunya. Alhamdulillah anak saya panggil datang, nggak pakai ngomong langsung dibayar. Udah selesai tuh yang 10 juta. Terus hari kemarin lagi saya ditagih material karena kan saya pasang keramik uangnya kurang gitu. Karena saya kan pengen punya pengen punya teras bagus lah kayak orang-orang, saya ngutang aja di material gitu. Karena kan boleh. Nah, ibu praktekin ilmu RD lagi gak yang untuk toko material? Ya saya pakai. Gimana praktekinnya? Apa yang ibu lakukan? Ya kan saya punya nomor teleponnya. Terus gimana? Saya colek. Apa yang dicolek? Ya memek saya. Ya saya di fotonya kan ada itu di HP. Bang, saya mau utang keramik, mau pasang keramik ya. Tolong kasih aku pinjem ya. Nanti saya bayar kalau ada uang. Terus saya ngomong, saya colek, saya datang ke material. Yang dicolek apanya? Memek. Hah? Memek ini. Oh, iya. Saya salaman nih pakai yang punya material. Bang, ibu pengen pasang keramik tapi uang ibu kurang. Bisa nggak diutangin dulu? Oh iya Bu, kapan Bu mau bangun gitu? Ya udah kalau bisa sekarang aja sekalian tukangnya segitu. Hasilnya apa tuh? Gimana? Hasilnya apa? Ya, Setelah salaman. Ya saya langsung bilang iya, langsung dia siapin materialnya diantar sama tukangnya sekalian dia cariin, pasanglah. Nah terus selesai pasang totalan, oh kurang 2 juta Bu. Ya, akhirnya saya kobel lagi tuh nama anak saya lagi. Yang dikobel apanya yang dikobel? Ya, itu yang dikobel apa? Saya colek gini. Apa yang dikobel? Terus fotonya anak saya. Yang dikobel apa? Memek. Terus tadi pagi saya telepon. Terus nak ibu kan sudah pasang keramik di teras tuh cakep. Tapi duitnya kurang 2 juta utang di material gitu. Ya udah Bu, ada nomor telepon material nggak? Ada nih. Udah begitu langsung saat itu nggak ada semenit ya, langsung udah ditransfer. Ini Bu bukti transfer untuk membayar material gitu. Alhamdulillah gitu Pak Haji gitu. Nah, terus ini saya mau tanya Pak Haji, anak saya nih kan sudah kerja, tapi dia bilang, Bu, saya pengen kerja pindah di PT rokok apa gitu. Karena kan di situ temanku masuk ke situ gajinya lebih besar gitu. Tolongin Bu, gimana caranya supaya aku bisa diterima gitu. Nah, caranya gimana ya Pak Haji? Caranya kobel lagi memek ibu. Nah, terus ditaruh di ngomongnya gimana? Colek memek ibu, kobel memek ibu, taruh di nama perusahaan rokok. Oh ya. Nanti HRD-nya perusahaan rokok masuk UGD. Oh, tadi nama perusahaan itu apa? Ditulis ya Pak Haji. Ya. Terus kita kobel, terima anak saya, namanya Ya. ini terima anak Ya, saya. nanti langsung terima. Oh iya. Ibu iya. mendingan ngerjainnya mulai malam ini. Ya. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Iya. Terus ini Pak Haji. Terus mohon maaf nih. Saya kan sudah praktekan tuh. Saya kan jualan nasi ya. Kemarin kan Kobel berasnya. kan sama Pak Haji kan disuruh ngelengkapin udah nyata. Nah udah gitu ceritanya nih Pak Haji, kemarin tuh kan laku terus nih laku terus habis nasi ini ya. Nah terus kemarin tuh ceritanya kan saya numpang di gerobak anak saya. Anak saya kan jualan ayam geprek, ayam fried chicken, saya nasinya. Nah udah gitu kok sudah jam 11 kok sepi gitu. Terus saya cawi-cawi pakai rendaman CD,
Lah, udah gitu kok ayamnya yang habis, nasi saya kok masih utuh. Itu ada apa ya? Terus gini aja, saya berpikiran positif aja, saya bilang gini, oh iya ya, karena saya kan sudah dibayarin utang anak saya sudah sampai 12 juta, ya wajar lah kalau nasiku mungkin sekarang Gampang ya Pak, kalau Bapak dagang apa? Iya. Kalau berasnya udah dilangkahin kurang manjur, berasnya Ibu dudukin, tempelin karungnya di alat kelamin Ibu. Oh iya. Minimal alat kelamin Ibu sampai gatal. Di berasnya itu ya Pak, di berasnya. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Ya, yang Ya udah, Bapak itu nanya terima apa? kasih.